Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah alladzi qala bi kitabihi syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa qablahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah, alhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukr. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah subhanallah, seminggu lagi atau berapa hari lagi? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari lagi insyaallah kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Bulan puasa atau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah untuk berpuasa itu di tahun kedua Hijrah, sebelum bulan Ramadan. Perintah puasa ini turun sebelum bulan Ramadan, tahun kedua Hijrah. Yang panggilannya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang Ramadan ini adalah suatu yang taklif atau suatu beban. Puasa itu beban. Karena itu orang yang disuruh untuk berpuasa itu memang adalah orang-orang yang keimanannya memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kewajiban berpuasa itu diwajibkan kepada kaum muslimin setelah 15 tahun kenabian. Di tahun kedua Hijrah. Tapi kalau dihitung dari kenabian itu tahun 15 kenabian. Dan itu ya selama di Mekah itu tidak banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah yang diturunkan. Karena memang masanya Makkiyah atau masanya Mekah itu adalah masa untuk menanamkan akidah, keimanan. Sehingga
sesuatu yang dibangun dengan keimanan itu akan mudah untuk dilaksanakan. 15 tahun itu juga di masa Rasulullah SAW adalah masa dewasa atau masa balik. Jadi usia balik di zaman Nabi itu rata-rata 15 tahun. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mengizinkan laki-laki atau anak-anak untuk berperang kecuali kalau umur mereka sudah sampai 15 tahun. Kecuali ada sebagian anak-anak yang memang kekuatannya itu seperti orang dewasa walaupun belum berusia 15 tahun. Artinya usia 15 tahun itu sudah usia kedewasaan. Usia kedewasaan yang orang itu pantas untuk diberikan taklif atau diberikan beban. Maka kalau hari ini misalnya anak-anak kita umur 15 tahun itu belum bisa berpuasa atau belum bisa untuk melaksanakan puasa dengan baik, ini juga koreksi penting dalam pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Kalau sudah 15 tahun kemudian belum berusaha untuk maksimal berpuasa, maka ini kesalahan. Ada kesalahan besar dalam pendidikan. Karena seharusnya usia segitu itu 15 tahun itu anak-anak itu sudah maksimal, sudah mengerti. Bahkan kalau di zaman Rasulullah usia 15 tahun itu mereka sudah mengerti kewajiban jihad fisabilillah. Kalau kita melihat jihad fisabilillah itu bab termasuk bab terakhir dalam fikih. Kalau kita kajian fikih itu bab fisabilillah, al-jihad fisabilillah itu bab termasuk bab-bab terakhir. Pelajarannya adalah bahwa kalau orang sudah sampai ke bab terakhir, berarti bab-bab yang awal itu mereka sudah pelajari dan mereka sudah mengerti. Kan seharusnya begitu. Jadi pelajarannya sudah pelajaran tingkat tinggi. Masa pelajaran yang di bawah belum selesai? Jadi anak-anak di masa Rasulullah SAW itu mereka umur segitu, umur 15 tahun, bahkan di umur 13 tahun, 14 tahun itu mereka sudah sangat menyadari kewajiban jihad fisabilillah. Nah, kalau jihad fisabilillah saja dipahami dengan baik bagi mereka, apalagi bab-bab yang di bawahnya, saya katakan seperti itu. Karena bab jihad fisabilillah bab termasuk bab-bab akhir dalam kajian fikih. Kajian fikih itu kan biasanya taharah, salat, kemudian puasa, zakat, haji, kemudian bab jual beli, nikah, tolak, cerai. Nah, kemudian baru masuk bab bernegara, berbangsa, kemudian al-jihadu fi sabilillah dan jihad fi sabilillah.
Jadi memang salah kaprah orang selama ini kalau mau menghapuskan bab jihad di dalam Islam. Karena bab jihad itu termasuk bab fikih. Bukan hanya masalah semangat untuk berjuang, bukan. Para ulama memasukkan bab jihad ke dalam bab fikih. Karena berjihad itu sendiri, berperang itu sendiri, itu perlu ilmu. Maka tidak sembarangan kaum muslimin berperang. Punya akhlak yang luar biasa. Tidak boleh membunuh anak, tidak boleh menghancurkan pemukiman, tidak boleh menebang pohon yang berbuah. Artinya yang tidak perlu tidak usah. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua. Ya, itu akhlaknya kaum muslimin. Yang hari ini, ya gimana orang Chechnya, ya orang Rusia, walaupun mereka mempraktekkan akhlaknya kaum muslimin, karena memang ada warna Islam di sana. Ya, kalau kita dulu mungkin tidak membayang bagaimana akhlaknya kaum muslimin dulu. Kalau perang itu yang dibunuh cuma ya tentara, yang melawan, yang tidak melawan tentara pun kalau menyerah, mereka sudah tidak melawan itu tidak akan dibunuh oleh kaum muslimin, tidak akan diperangi. Maka maksud saya adalah bahwa 15 tahun itu kalau kita melihat kepada anak-anak kita, itu berarti mereka seharusnya sudah tidak ada masalah dengan puasanya. Anak kalau sudah usia 15 tahun itu memang sudah balik dan dia wajib berpuasa, dan dia seharusnya sudah menyadari itu dari lama. Apalagi hari ini anak-anak balik itu lebih awal. Ada yang sudah SD, tamat SD itu sudah balik, umur 13 tahun sudah balik. SD sudah balik, sudah dewasa. Maka seharusnya ya masalah berpuasa itu tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan atau sesuatu yang beban yang berat di dalam kehidupan kaum muslimin, terutama kepada anak-anak kita. Saya pernah mendengar bahwa ada seorang anak yang tamat sekolah Islam kelas 3 SMA atau tamat SMA sekolah Islam, tapi tidak sanggup untuk berpuasa. Ini usia sudah 18 tahun, 19 tahun. Berarti ini kesalahan besar dalam pendidikan. Ya. Kenapa anak ini tidak bisa berpuasa di usia yang seharusnya sudah diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa? Kemudian yang kedua, koreksi bagi kita bersama juga bahwa 15 tahun itu berarti puasa kita ini sudah ya seharusnya memang sudah sangat maksimal sekali. Kira-kira hari ini puasa yang besok ini puasa yang keberapa buat kita? Ya. Kalau kita umurnya 50, puasa semenjak umur 10 tahun berarti sudah 40 tahun kita puasa. Berarti puasa kita ini memang sudah sampai tingkat excellent, mumtaz. Sudah sangat luar biasa kualitasnya seharusnya.
Karena Rasulullah SAW dengan para sahabat 15 tahun itu mereka sudah tidak ada masalah lagi dengan syariat ini. Allah sudah persiapkan 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, kemudian 2 tahun di Madinah. Itu tentang masalah syariat, aturan-aturan hukum itu seharusnya tidak menjadi masalah lagi bagi kaum muslimin. Artinya kaum muslimin, syariat apapun yang diturunkan setelah 15 tahun itu sudah sami'na wa ata'na, tidak ada lagi sudah. Ini ya 15 tahun. Kita bicara tentang usia 15 tahun. Berarti besok Ramadan kita ini sudah berumur sekian tahun. Berarti memang harus kualitasnya harus diperbaiki luar biasa. Kalau memang belum ya, sampai ke tingkat yang lebih baik. Rasulullah SAW beliau puasa di tahun kedua hijrah di bulan Ramadan. Perintah puasa turun di bulan Rajab, kemudian puasa di bulan Ramadan di tahun kedua hijrah. Maka di tahun kedua hijrah itu sendiri atau di bulan Ramadan itu sendiri terjadi yang namanya perang Badar. Jadi perang Badar, perang yang terbesar yang pertama kali itu terjadi di tahun kedua hijrah, di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan, perang Badar tahun kedua hijrah bulan Ramadan. Ini kondisi kaum muslimin dalam keadaan yang tidak siap untuk berperang. Kaum muslimin, Rasulullah dengan para sahabat itu memang niatnya bukan untuk perang. Jadi persiapannya itu hanya sederhana. Karena memang yang dihadapi itu bukan tentara. Yang dihadapi adalah kafilah dagang. Ya. Dan dalam bayangan di benaknya kaum muslimin itu sudah tergambar berapa besar ya ghanimah yang akan didapatkan. Ini perjalanan dagang yang luar biasa, yang katanya itu nilainya sampai 50.000 dinar. 50.000 dinar hari ini dikali 4 juta. Itu yang terbayang di benaknya kaum muslimin. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka, ya. Ternyata yang ketemu adalah tentara, bukan kafilah dagang yang bawa barang dagangan yang begitu berharga. Tapi begitulah kaum muslimin dalam kondisi yang sangat minim itu, yang sangat biasa, kondisi lagi di bawah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terjadi adalah peperangan. Dan
Itulah kaum muslimin. Orang yang beriman itu tidak akan pernah yang namanya merasa putus asa. Merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang lemah, kondisi yang sedikit, kondisi seadanya, ya, lawan yang begitu kuat, tapi mereka tidak akan pernah merasa putus asa, karena memang sifat putus asa itu bukan sifat orang yang mukmin. Putus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, kaum yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin di perang Badar dalam kondisi yang lemah seperti itu, ya, mereka menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang lemah itu menjadikan kaum muslimin itu betul-betul meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. Minta pertolongan, sungguh-sungguh minta pertolongan. Karena itu ayatnya bukan berbunyi berdoa kepada Allah, enggak, tapi doa yang sungguh-sungguh, ya. Bukan hanya berdoa, ya, yad'ullah, da'a yad'u, doa, tidak. Ayat yang diturunkan di perang Badar atau Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengisahkan tentang itu, bahwa kata-kata yang dipakai menggambarkan kondisi kaum muslimin yang mereka itu lemah, yang mereka itu sedikit, yang mereka itu seadanya, dan mereka sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya berbunyi irtastaghithuna rabbakum, istighatsah. Kalau ada orang istighatsah main-main itu melanggar. Istighatsah itu masya Allah, betul-betul minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. Karena itu namanya istighatsah, istighatsah kubra. Al-Quran memakai kata itu, istastaghithuna rabbakum, ketika kamu betul-betul minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi kekuatan yang ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang Mekah di tahun kelima Hijrah, tahun kedua perang Badar, 3 perang Uhud, tahun kelima itu perang Ahzab. Kalau di perang Badar orang Quraisy masih sendirian, mereka berani. Di tahun ketiga mereka tambah berani. Di tahun kelima mereka tidak berani lagi. Karena mereka tidak berani, orang-orang kafir Quraisy itu mengumpulkan orang-orang Arab semuanya. Maka disebut dengan perang Ahzab, perang gabungan. Ya, tidak tahu NATO apa fakta Warsawa, pokoknya gabungan. Jadi Ahzab
itu menggambarkan bahwa kondisi kaum muslimin itu sudah mulai di atas angin, sudah mulai kuat. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kafir itu tidak berani sendirian melawan kaum muslimin. Maka di tahun ke-6 Hijrah itu terjadi perjanjian gencatan senjata damai antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Ini posisi orang Quraisy tambah lemah. Posisi kaum muslimin semakin kuat, posisi orang-orang kafir semakin lemah. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika berdamai dengan orang-orang Quraisy, Nabi menyerang orang-orang Yahudi. Karena memang Yahudi ini selalu menjadi provokator sampai hari ini. Ya, Yahudi memang tetap provokator sifatnya. Karena itu ketika Nabi berdamai dengan orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy tidak boleh untuk bersatu atau membantu yang lain, maka orang Yahudi ditinggal sendirian di Khaybar. Maka Rasulullah SAW dengan mudah menaklukkan Khaybar. Jadi satu persatu musuh kaum muslimin itu, ya mereka dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Di tahun ke-8 Hijrah maka terjadilah Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah itu adalah pembukaan kota Mekah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan juga. Jadi kondisi kaum muslimin di Badar tahun kedua Hijrah dalam kondisi yang lemah, tapi mereka tetap menang. Ya, mereka tetap diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah seperti itu. Kemudian di tahun ke-8 Hijrah ketika pembukaan kota Mekah, itu kaum muslimin dalam kondisi puncak kekuatan. Ya. Tapi mereka tetap diberikan kekuatan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW Ramadan tahun kedua Hijrah perang Badar, kemudian Ramadan tahun ke-8 Hijrah itu adalah Fathu Makkah. Kalau kita melihat grafiknya itu naik terus. Jadi Ramadan pertama Nabi, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ramadan Nabi yang ketujuh itu Masya Allah grafiknya naik terus. Ini juga memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa seharusnya, semestinya memang Ramadan kita ini dari tahun ke tahun itu harus meningkat terus. Jadi mudah-mudahan Ramadan besok ini memang menjadi Ramadan yang buat kita sangat spesial sekali. Ramadan besok ini memang harus ada peningkatan dibanding Ramadan yang sudah berlalu. Karena Rasulullah SAW yang beliau hanya berpuasa, Nabi itu kan hanya puasa 9 kali. Nabi itu puasa 9 kali. Karena puasa dimulai tahun kedua Hijrah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali. Nabi puasa Ramadan 9 kali. Di tahun ke-11 Hijrah, Nabi syarat yang melawan, yang tidak melawan, tentara pun kalau menyerah, mereka sudah tidak melawan, itu tidak akan dibunuh oleh kaum muslimin, tidak akan diperangi. Maka
Maksud saya adalah bahwa 15 tahun itu kalau kita melihat kepada anak-anak kita, itu berarti mereka seharusnya sudah tidak ada masalah dengan puasanya. Anak kalau sudah usia 15 tahun itu memang sudah balik dan dia wajib berpuasa, dan dia seharusnya sudah menyadari ini dari lama. Apalagi hari ini anak-anak balik itu lebih awal. Ada yang sudah SD, tamat SD itu sudah balik, umur 13 tahun sudah balik. SD sudah balik, sudah dewasa. Maka seharusnya ya masalah berpuasa itu tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan atau sesuatu yang beban yang berat di dalam kehidupan kaum muslimin, terutama kepada anak-anak kita. Saya pernah mendengar bahwa ada seorang anak yang tamat sekolah Islam kelas 3 SMA atau tamat SMA sekolah Islam, tapi tidak sanggup untuk berpuasa. Ini usia sudah 18 tahun, 19 tahun. Berarti ini kesalahan besar dalam pendidikan. Ya. Kenapa anak ini tidak bisa berpuasa di usia yang seharusnya sudah diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa? Kemudian yang kedua, koreksi bagi kita bersama juga bahwa 15 tahun itu berarti puasa kita ini sudah ya seharusnya memang sudah sangat maksimal sekali. Kira-kira hari ini puasa yang besok ini puasa yang keberapa buat kita? Ya. Kalau kita umurnya 50, puasa semenjak umur 10 tahun berarti sudah 40 tahun kita puasa. Berarti puasa kita ini memang sudah sampai tingkat excellent, mumtaz. Sudah sangat luar biasa kualitasnya seharusnya. Karena Rasulullah SAW dengan para sahabat 15 tahun itu mereka sudah tidak ada masalah lagi dengan syariat ini. Allah sudah persiapkan 13 tahun di Mekah, kemudian 2 tahun di Madinah. Itu tentang masalah syariat, aturan hukum itu seharusnya tidak menjadi masalah lagi bagi kaum muslimin. Artinya kaum muslimin, syariat apapun yang diturunkan setelah 15 tahun itu sudah sami'na wa ata'na, tidak ada lagi sudah. Ini ya 15 tahun. Kita bicara tentang usia 15 tahun. Berarti besok Ramadan kita ini sudah berumur sekian tahun. Berarti memang kualitasnya harus diperbaiki luar biasa. Kalau memang belum ya, sampai ke tingkat yang lebih baik. Rasulullah SAW beliau puasa di tahun kedua Hijrah di bulan Ramadan. Perintah puasa turun di bulan Rajab. Kemudian
puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijrah, maka di tahun kedua Hijrah itu sendiri atau di bulan Ramadan itu sendiri terjadi yang namanya perang Badar. Jadi perang Badar, perang yang terbesar yang pertama kali itu terjadi di tahun kedua Hijrah, di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan, perang Badar tahun kedua Hijrah, bulan Ramadan. Ini kondisi kaum muslimin dalam keadaan yang tidak siap untuk berperang. Kaum muslimin, Rasulullah dengan para sahabat itu memang niatnya bukan untuk perang. Jadi persiapannya itu hanya sederhana. Karena memang yang dihadapi itu bukan tentara. Yang dihadapi adalah kafilah dagang. Ya. Dan dalam bayangan di benaknya kaum muslimin itu sudah tergambar berapa besar ya ghanimah yang akan didapatkan. Ini perjalanan dagang yang luar biasa, yang katanya itu nilainya sampai 50.000 dinar. 50.000 dinar hari ini dikali 4 juta. Itu yang terbayang di benaknya kaum muslimin. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka, ya, ternyata yang ketemu adalah tentara, bukan kafilah dagang yang bawa barang dagangan yang begitu berharga. Tapi begitulah kaum muslimin dalam kondisi yang sangat minim itu, yang sangat biasa, kondisi lagi di bawah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terjadi adalah peperangan. Dan itulah kaum muslimin. Orang yang beriman itu tidak akan pernah yang namanya merasa putus asa. Merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang lemah, kondisi yang sedikit, kondisi seadanya, ya, lawan yang begitu kuat, tapi mereka tidak akan pernah merasa putus asa. Karena memang sifat putus asa itu bukan sifat orang yang mukmin. Putus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, kaum yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin di perang Badar dalam kondisi yang lemah seperti itu, ya, mereka menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang lemah itu menjadikan kaum muslimin itu betul-betul meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. Minta pertolongan, sungguh-sungguh minta pertolongan. Karena itu ayatnya bukan berbunyi berdoa kepada Allah, enggak, tapi doa yang sungguh-sungguh.
bukan hanya berdoa, ya, yad'ullah, da'a yad'u, doa tidak. Ayat yang diturunkan di perang Badar atau Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengisahkan tentang itu, bahwa kata-kata yang dipakai menggambarkan kondisi kaum muslimin yang mereka itu lemah, yang mereka itu sedikit, yang mereka itu seadanya, dan mereka sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya berbunyi irtastaghithuna rabbakum, istighatsah. Kalau ada orang istighatsah main-main itu melanggar. Istighatsah itu masya Allah, betul-betul minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. Karena itu namanya istighatsah, istighatsah kubra. Al-Quran memakai kata itu, istastaghithuna rabbakum, ketika kamu betul-betul minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam kondisi bulan Ramadan. Kondisi mereka yang lemah, kondisi mereka yang sedikit, yang seadanya, itu justru menjadikan mereka lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tahun ke-8 Hijrah, tahun kedua Hijrah, kemudian di tahun ke-8 Hijrah, kaum muslimin itu di tahun ke-5 Hijrah, itu kaum muslimin itu sudah menjadi kekuatan yang ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang Mekah di tahun ke-5 Hijrah, tahun kedua perang Badar, 3 perang Uhud, tahun ke-5 itu perang Ahzab. Kalau di perang Badar orang Quraisy masih sendirian, mereka berani. Di tahun ketiga mereka tambah berani. Di tahun ke-5 mereka tidak berani lagi, ya. Karena mereka tidak berani, orang-orang kafir Quraisy itu mengumpulkan orang-orang Arab semuanya. Maka disebut dengan perang Ahzab, perang gabungan. Ya. Tidak tahu NATO apa, fakta wasapa, pokoknya gabungan. Jadi Ahzab itu menggambarkan bahwa kondisi kaum muslimin itu sudah mulai di atas angin, sudah mulai kuat. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kafir itu tidak berani sendirian melawan kaum muslimin. Maka di tahun ke-6 Hijrah itu terjadi perjanjian gencatan senjata damai antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Ini posisi orang Quraisy tambah lemah. Posisi kaum muslimin semakin kuat, posisi orang-orang kafir semakin lemah. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika berdamai dengan orang-orang Quraisy, Nabi menyerang orang-orang Yahudi. Karena memang Yahudi ini selalu menjadi provokator sampai hari ini. Ya, Yahudi memang tetap provokator sifatnya. Karena itu ketika Nabi berdamai dengan orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy tidak boleh untuk bersatu atau membantu yang lain, maka orang Yahudi ditinggal sendirian di Khaybar. Maka Rasulullah SAW dengan mudah menaklukkan Khaybar. Jadi satu persatu musuh kaum muslimin itu, ya, mereka dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Di tahun ke-8 Hijrah maka terjadilah Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah
itu adalah pembukaan kota Mekah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan juga. Jadi kondisi kaum muslimin di Badar tahun kedua hijrah dalam kondisi yang lemah, tapi mereka tetap menang. Ya, mereka tetap ya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah seperti itu. Kemudian di tahun ke-8 hijrah ketika pembukaan kota Mekah, itu kaum muslimin dalam kondisi puncak kekuatan, ya. Tapi mereka tetap diberikan kekuatan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan tahun kedua hijrah perang Badar, kemudian Ramadan tahun ke-8 hijrah itu adalah Fathu Makkah. Kalau kita melihat grafiknya itu naik terus. Jadi Ramadan pertama Nabi, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ramadan Nabi yang ketujuh itu Masya Allah grafiknya naik terus. Ini juga memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa seharusnya, ya, semestinya memang Ramadan kita ini dari tahun ke tahun itu harus meningkat terus. Jadi mudah-mudahan Ramadan besok ini memang ya menjadi Ramadan yang buat kita sangat spesial sekali. Ramadan besok ini memang harus ada peningkatan dibanding Ramadan yang sudah berlalu. Karena Rasulullah SAW yang beliau hanya berpuasa, Nabi itu kan hanya puasa 9 kali. Nabi itu puasa 9 kali. Karena puasa dimulai tahun kedua hijrah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali. Nabi puasa Ramadan 9 kali. Di tahun ke-11 hijrah Nabi